Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, salah seorang saleh bernama Thabit bin Ibrahim berjalan di kawasan kebun dalam keadaan lapar. Di tengah perjalanan, ia melewati aliran air kecil yang tengah membawa sebutir apel yang jatuh dari salah satu pohon di kebun terdekat. Lalu ia mengambil dan memakannya. Kemudian ia sadar bahwa apel itu bukanlah miliknya dan tidak halal baginya. Kemudian ia menemui penjaga kebun dan berkata kepadanya, "Saya telah memakan apel dari kebunmu yang dibawa oleh aliran air. Apakah kamu mau memaafkanku?" Penjaga kebun itu berkata, "Apel itu bukan milikku, karena kebun ini bukan milikku. Kebun ini milik tuanku. Dia tinggal di rumahnya yang berjarak tempuh sehari semalam dari tempat ini." Thabit bin Ibrahim berkata, "Saya harus menemuinya, sekalipun harus menempuh perjalanan jauh, karena saya tidak boleh memakan sesuatu tanpa izin pemiliknya." Apalagi Nabi SAW bersabda, "Siapa yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka lebih layak baginya." Setelah menempuh perjalanan dengan berjalan kaki, akhirnya ia sampai di tempat tujuan dan mengetuk pintu rumah pemilik kebun. Setelah pintu dibuka, ia mengucap salam kepadanya dan berkata, "Wahai tuanku, saya telah memakan apel yang jatuh dari pohon yang ada di kebunmu. Saya mendapatinya di luar kebun setelah terbawa aliran air. Apakah engkau sudi untuk menghalalkan apel tersebut untukku?" Setelah mengamatinya, pemilik kebun berkata, "Aku tidak akan menghalalkannya untukmu." Kemudian Thabit bin Ibrahim berkata, "Kalau begitu, jualah apel itu kepadaku." Pemilik kebun berkata, "Saya tidak mau menjualnya kepadamu." Thabit bin Ibrahim bertanya, "Subhanallah, kalau begitu, apa yang engkau inginkan dariku?" Pemilik kebun setelah melihat ketakwaan dan kesolehannya berkata, "Kecuali kamu mau menikahi anak perempuanku." Thabit bin Ibrahim berkata, "Dengan senang hati." Pemilik kebun lalu meneruskan, "Tetapi anak perempuanku itu buta, bisu, tuli dan lumpuh." Mendengar hal ini, Thabit bin Ibrahim terkejut dan berpikir lama, kemudian berkata di dalam hati, "Apakah ini istri yang cocok buatku?" Dan karena hal ini pula, ia tidak mau menghalalkan apelnya untukku. Pemilik kebun berkata, "Tanpa syarat ini, aku tidak akan memaafkanmu." Thabit bin Ibrahim kemudian mengatakan, "Saya akan menerima pernikahannya dan saya akan berniaga bersama Allah Rabbul Alamin melalui pernikahan ini. Saya akan berkhidmah kepadanya dan dengan demikian saya telah menghapuskan dosa memakan apel tanpa izin pemiliknya." Kemudian bapak wanita tersebut memanggil dua orang saksi, lalu keduanya menyaksikan akad pernikahannya. Setelah itu, pemilik kebun membawa anak perempuannya dan dimasukkan ke dalam kamarnya. Thabit bin Ibrahim pun bersiap untuk masuk menemuinya. Ketika Thabit masuk ke dalam kamar dan mengucapkan salam kepadanya, wanita itu menjawab salamnya dan bangkit lalu meletakkan tangannya di tangan Thabit bin Ibrahim. Sehingga membuat Thabit bin Ibrahim berkata di dalam hati, "Apa ini?" Dia menjawab salam, jadi dia tidak bisu. Dia mendengar salam, jadi dia tidak tuli. Dia juga berdiri, berarti dia tidak lumpuh. Dia mengelurkan tangannya ke tanganku, berarti ia tidak buta. Lalu kenapa bapaknya menyampaikan kepadaku bahwa dia buta, bisu, tuli dan lumpuh? Kemudian Thabit menanyakan hal tersebut kepada wanita yang telah menjadi istrinya ini. Lalu dia menjawab, "Bapakku benar." Thabit berkata, "Tetapi aku tidak melihat semua yang dikatakannya." Istrinya pun menjawab, "Bapakku mengatakan aku buta, karena kedua mataku tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Jadi aku buta terhadap hal-hal yang haram. Kedua telingaku tuli dari segala apa yang tidak diridhoi Allah. Kemudian aku lumpuh, karena kedua kakiku tidak pernah membawaku ke tempat yang dimurkai Allah. Aku juga bisu, sebab lisanku tidak pernah bergerak kecuali dengan zikrullah. Bapakku selalu menyebutku seperti lebah yang tidak pernah hinggap kecuali di atas bunga yang paling indah dan mengambil saripatinya lalu menghasilkan madu." Thabit bin Ibrahim berkata, "Kemudian aku memandangi wajahnya yang terlihat sangat cantik seperti bulan purnama. Kemudian Thabit hidup bersamanya dan dikaruniai anak yang kemudian ilmu dan kesolehannya memenuhi seantero bumi. Anak itu adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu anhu." Semoga cerita ini bermanfaat dan kita bisa mengambil beberapa hikmah dan pelajaran di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.